Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT sudah disahkan. Yuk kita bahas bersama saya, Putra Abidin, bersama rekan saya, Ryan Yose. DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT pada tanggal 21 April 2026. Undang-undang ini merupakan payung hukum secara spesifik yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia serta para pemberi kerja secara seimbang. Apa sih poin penting dari Undang-Undang PPRT? Jadi, poin penting Undang-Undang PPRT itu ada 4. Yang pertama adalah kepastian perlindungan seperti jaminan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan yang ada diatur dalam Undang-Undang PPRT. Kemudian, yang kedua adalah mencegah adanya eksploitasi dan juga kekerasan pada PPRT. Kemudian, adanya yang ketiga adalah untuk melindungi para pekerja, untuk meningkatkan keterampilan mereka dan juga mencegah adanya ketidakadilan oleh para pemberi kerja. Kemudian yang terakhir adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan upah oleh PRT yang tidak adil. Pak Rehan, apa sih tujuan dari Undang-Undang PPRT? Oke, tujuan dari Undang-Undang PPRT adalah yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga maupun kepada pemberi kerja, serta mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap pembantu rumah tangga. Yang kedua, mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pekerja rumah tangga, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Dan yang ketiga, mewujudkan jaminan upah layak, jam kerja yang manusiawi, dan hak istirahat bagi pekerja rumah tangga. Yang keempat, menjamin adanya pencegahan kekerasan dan tindakan yang dapat mencederai hak dari pekerja rumah tangga. Dan yang kelima, menjamin adanya pencegahan kekerasan dan tindakan yang dapat mencederai hak dari pekerja rumah tangga. Jadi seperti itu. Oh, begitu. Jadi Pak Putra, apa sih ruang lingkup Undang-Undang PPRT? Jadi, ruang lingkup untuk Undang-Undang PPRT itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah untuk perekrutan dan lingkup pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, itu untuk hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, dan perusahaan penempatan pekerjaan rumah tangga. Yang keempat adalah mengatur jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Nah, untuk aspek ketenagakerjaannya itu untuk apa ya Pak Rehan? Nah, untuk aspek ketenagakerjaannya, yang pertama, perlindungan dan pengawasan berada di bawah pemerintah bidang ketenagakerjaan. Dan yang kedua, data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025 mencatat terdapat lebih dari 4 juta pekerja rumah tangga PRT di Indonesia dengan mayoritas didominasi perempuan. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diusulkan pertama kali pada tahun 2004 sampai disahkan sekarang pada tahun 2026, tepatnya pada hari memperingati Hari Kartini 21 April 2026. Penantian 22 tahun, pengesahan undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki sistem kerja di Indonesia agar lebih manusiawi dan adil bagi pekerja rumah tangga. Oh, jadi begitu Pak Rehan. Oke, sekian dari tayangan kami hari ini. Saya Putra Abidin. Saya Ryan Yose. Apabila ingin melihat video hukum lainnya, bisa klik di website www.konsultasihukum.co.id atau Apabila ingin konsultasi masalah hukum, bisa di www.firbilawfirm.com. sekian dan terima kasih.